Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Simple Tutorial. Kali ini kita akan berbagi tutorial mengenai investigative news, yakni salah satu jenis berita yang biasa digunakan teman-teman wartawan atau reporter atau media untuk mengungkap fakta yang tersembunyi di balik sebuah peristiwa. Baik, langsung saja. Langsung aja. Misalkan, jadi mengungkap fakta tersembunyi di balik sebuah peristiwa. Misalkan ini contohnya kasus skandal korupsi di pemerintahan, kemudian eksploitasi buruh di pabrik, atau pencemaran lingkungan oleh perusahaan, industri, dan yang lain sebagainya. Oke, kita masuk pada pendahuluan. Jadi investigative news atau jurnalisme investigatif adalah bentuk jurnalisme yang bertujuan mengungkap fakta tersembunyi, terutama yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Oke, saya perbesar ya. Nah, jurnalisme ini memerlukan riset mendalam, wawancara ekstensif, dan verifikasi ketat untuk memastikan keakuratan berita. Jadi teman-teman, kita tidak hanya sekedar menampilkan sisi luar dari sebuah peristiwa saja, 5W1H dari sisi luar kejadian saja seperti straight news, itu tidak, akan tetapi kita lebih dalam. Biasanya berita-berita semacam ini itu bisa jadi merunning atau melanjutkan, merinci lebih dalam dari pemberitaan-pemberitaan yang sudah ada. Bisa jadi berita ini baru atau sudah lampau dan sangat lama sekali, kemudian baru dikuak bisa dengan teknik investigative news atau jurnalisme investigatif ini. Dan ini memang membutuhkan konsentrasi yang luar biasa karena beberapa hal, karena ini lebih mendalam dan biasanya bersifat sensitif. Ini memerlukan kehati-hatian seorang jurnalis agar pengungkapan data dan faktanya di balik fakta ini bisa terungkap dengan baik sesuai dengan harapan. Nah, langkah-langkah investigasinya ini setidaknya ada 7. Yang pertama tentu menentukan topik investigasi. Ya, topiknya apa? Misalkan pencemaran lingkungan atau skandal itu tadi, eksploitasi buruh di pabrik. Nah, itu topiknya ditentukan, kemudian angle-nya, sudut pandangnya pun juga harus ditentukan, sehingga nanti akan berpengaruh pada siapa narasumber dan siapa kuesioner yang akan diajukan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi awal. Informasi awal ini teman-teman bisa mendapatkan informasi dari orang-orang sekitar. Nah, selentingan-selentingan itu bagaimana? Akan tetapi hal itu harus segera disusul dengan mencari sumber informasi. Jadi untuk poin kedua, mengumpulkan informasi awal ini dari data dan informasi yang ditangkap di awal, entah dari manapun itu. Kemudian yang ketiga, bisa dilanjutkan dengan mencari sumber informasi. Nah, sumber informasi ini dari orang-orang terkait, misalkan ya, orang-orang terkait dari korban. Misalkan kalau eksploitasi buruh di pabrik itu bisa langsung ke karyawan yang bersangkutan, kemudian orang yang menjabat di situ, kemudian siapapun yang berkepentingan dengan investigasi, itu dicari sumbernya. Kemudian yang keempat, dilakukan verifikasi dan validasi data. Jadi tidak hanya mendapatkan informasi itu kemudian ditangkap begitu saja, akan tetapi harus diverifikasi dan divalidasi. Benar-benar harus dicek kebenaran datanya. Tidak boleh yang namanya reporter atau wartawan atau jurnalis itu tidak berimbang informasinya, harus berimbang ya. Walaupun ini investigatif, harus berimbang. Dan catatan, tidak boleh menaruh atau mencantumkan opini dari wartawan sendiri, tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Nah, diverifikasi, diteliti, kemudian divalidasi ya, datanya.
benar-benar apakah antara satu data dan informasi dengan dari satu informasi ke informasi yang lainnya ini sesuai. Kalau tidak ada kesesuaian, maka harus dipastikan kebenarannya, keakuratan datanya. 5. Menganalisis dan menyusun laporan. Ya, setelah verifikasi dan validasi data, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menyusun laporan. Kemudian yang keenam, menulis berita investigatif ya. Kemudian yang ketujuh, publikasi dan proteksi diri. Nah, oke. Kita jelaskan satu persatu ya. Menentukan topik investigasi, pilih topik yang memiliki dampak besar dan relevan dengan kepentingan publik. Yang berdampak besar, catatannya di sini ya. Dan relevan dengan kepentingan publik. Kalau tidak ada dampak besar dan tidak relevan dengan kepentingan publik atau kepentingan banyak orang, banyak pihak, jangan sampai diambil, karena itu akan ya nggak begitu berbobot. Kemudian yang kedua, identifikasi potensi penyimpangan, kejanggalan atau ketidakadilan yang perlu diungkap. Jadi karena ini berita investigasi, maka kita harus mengidentifikasi adakah terjadi atau adakah potensi. Ya, walaupun belum terjadi ya, bisa jadi kebijakan yang diambil itu misalkan itu dari sebuah perusahaan atau negara itu mempunyai potensi penyimpangan gitu, atau bahkan kejanggalan dari aturan atau undang-undang atau peraturan dan lain sebagainya, itu apakah ada potensi penyimpangan, kejanggalan atau bahkan ketidakadilan yang perlu diungkap itu. Yang kedua, mengumpulkan informasi awal. Lakukan riset awal melalui sumber terbuka seperti laporan resmi, dokumen publik, atau berita sebelumnya. Ini ya, ini terbuka, sifatnya terbuka. Ada laporan resmi dari pemerintah misalkan, atau ada laporan resmi dari salah satu ormas, kemudian dari salah satu orang-orang yang melindungi masyarakat atau bagaimana, atau dokumen publik melalui portal-portal berita yang tersebar di online atau bagaimana, itu kita ramu juga dari situ, diambilkan juga, atau berita-berita sebelumnya kita kumpulkan, karena investigatif itu biasanya harus mencari koneksi, harus mencari informasi-informasi yang relevan. Ini biasanya memang menguak fakta, ini kan panjang, tidak bisa langsung jadi seketika seperti straight news, tidak, karena mengungkap beritanya tidak bisa langsung jadi saat itu juga. Bahkan bisa dilakukan selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Gitu ya. Kemudian wawancarai sumber terpercaya untuk mendapatkan gambaran awal terkait topik. Sumber terpercaya ini garis bawahnya ya, jangan sumber yang kedua, ketiga, keempat, kelima, itu aja. Yang sumber terpercaya aja. Ya. Sekunder jangan dulu. Nah, kemudian mencari sumber informasi, gunakan sumber primer ya, ini sumber primer bukan sumber sekunder, seperti dokumen resmi, rekaman atau data statistik. Wawancarai narasumber yang kredibel termasuk pejabat pemerintah, pakar atau whistleblower. Nah, whistleblower itu apa? Whistleblower itu kurang lebihnya adalah orang dalam, bisa dia itu karyawan atau pegawai, ya buruh ya, pokoknya karyawan, orang dalam lah, intinya orang dalam atau orang yang pernah bekerja di situ ya, dan dia bisa mendapatkan akses tertentu gitu. Nah itu, jadi yang kredibel, jangan sampai yang orang-orang di luar yang tidak punya kepentingan sama sekali dan hanya berdasarkan kata si A, kata si B dia menginformasikan, itu jangan diambil. Ya, benar-benar narasumber yang kredibel ya. Verifikasi dan validasi data, pastikan semua informasi yang dikumpulkan memiliki dasar dan bukti yang kuat, jangan sampai kalaupun memang ada temuan, cari dasar bukti yang kuatnya.
Gunakan teknik cross-checking untuk menghindari kesalahan informasi. Jadi seperti yang kita sampaikan di awal tadi ya, jangan hanya berpaku pada salah satu sumber saja, tapi kita harus cross-check ya, cross-check dari satu sumber dengan sumber yang lain untuk menghindari kesalahan informasi, karena ini fatal. Ya, kita sudah mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran selama dalam waktu yang sangat lama, tapi hanya bermodalkan beberapa informasi yang ternyata itu terjadi potensi kesalahan. Kemudian menganalisis dan menyusun laporan. Gunakan metode analisis data untuk menemukan pola atau indikasi pelanggaran. Apapun itu metode analisis datamu, silahkan digunakan, dan gunakan yang paling menurutmu termudah dan relevan dengan kasus yang sedang atau peristiwa yang sedang diangkat. Susun laporan dengan alur yang jelas dan narasi yang mudah dipahami. Ini otomatis ya, karena walaupun ini mendalam, akan tetapi pengungkapannya harus dengan sesederhana mungkin, yang jelas, narasinya mudah dipahami, jangan kesana kemari, fokus ya. Kalaupun ada angle yang lain yang tidak memungkinkan untuk ditaruh di situ, taruh di tulisan selanjutnya, di runningan selanjutnya. Kemudian selangkah selanjutnya adalah menulis berita investigatif. Gunakan struktur berita yang kuat seperti format inverted pyramid atau piramida terbalik, di mana informasi terpenting itu berada di awal 5W1H-nya, kemudian diikuti informasi-informasi yang sampai kepada yang kurang penting, atau storytelling yang menarik, maksudnya dengan narasi ya, narasi yang memudahkan, sederhana, agar tidak membuat yang menarik ya, yang membuat pembaca itu tidak bosan. Hindari opini pribadi dan tetap berpegang pada fakta yang telah diverifikasi. Ini sudah sudah baku, wajib diikuti oleh setiap wartawan, setiap jurnalis. Jangan sampai menghadirkan opinimu sendiri ya, karena itu akan fatal akibatnya. Tambahkan elemen visual seperti grafik atau foto untuk mendukung laporan. Nah, ini walaupun dikatakan sebagai pemanis, kalau tidak ada ini akan sangat janggal ya. Akan sangat janggal karena entah itu cetak, entah itu online. Jadi apalagi investigative news harus ada elemen visual seperti grafik atau foto untuk mendukung laporan. Kalau itu berupa video, nah bisa seperti video juga bisa. Apalagi cetak ya, dia harus elemen visualnya harus kuat gitu. Selanjutnya, publikasi dan proteksi diri. Pilih platform yang tepat untuk publikasi agar berita mendapatkan perhatian luas. Jika ya memang betul teman-teman, platform tempat publikasi berita itu memang sangat berpengaruh ya. Jadi walaupun informasi yang diangkat itu memang berdampak besar harusnya ya, akan tetapi kalau sembarangan naruh informasi, mempublikasikan berita investigative news itu sembarangan, itu sayang, karena dampaknya nggak begitu besar. Memang harus didukung dengan media yang besar juga. Nah, setelah itu biasanya media-media yang standar lainnya juga akan mengikuti, ikut memviralkan. Namun saat ini sepertinya itu juga tidak begitu berpengaruh ya. Berpengaruh iya, akan tetapi untuk saat ini informasi itu sangat cepat ditangkap oleh masyarakat walaupun tidak dipublikasikan oleh media mainstream. Nah, atau biasanya informasi investigatif news itu memang berangkat dari netizen yang teman-teman ini masyarakat yang ngupload di berbagai macam akun media sosial, kemudian dijemput oleh salah satu media besar atau salah satu media lah, kemudian yang lain pun akan cepat mengikuti.
dan akhirnya viral. Selanjutnya, lindungi sumber dan diri sendiri dari ancaman terutama dalam kasus sensitif. Nah, ini jelas teman-teman karena ini mengungkap fakta di balik peristiwa. Biasanya banyak timbul ancaman entah itu kepada wartawannya ataupun kepada narasumbernya. Makanya kebanyakan sumber yang dicantumkan di dalam berita investigatif itu adalah sumber dengan inisial atau samaran. Nanti akan ada contohnya. Karena apa? Itu bukan berarti berita ini tidak kredibel, tidak terpercaya. Akan tetapi dan sumbernya tidak kredibel, tidak begitu. Akan tetapi ini memang ada aturannya. Kita harus melindungi diri sendiri dan narasumber, ya, karena ini sensitif gitu. Selanjutnya, patuhi kode etik jurnalistik untuk menjaga kredibilitas, ya. Walaupun kita menyampaikan informasi secara mendalam, maka kita juga harus mematuhi kode etik jurnalistik untuk menjaga kredibilitas sebuah media. Jangan sampai timpang atau berat sebelah di dalam mengungkapkan fakta dan informasi, ya. Cover both side itu harus tetap dijaga, menjaga keseimbangan informasi. Jadi tidak hanya melulu di satu yang pro dan kontra, yang pro saja, yang kontra pun juga harus kita ungkapkan fakta-fakta dan informasi ke hadapan publik. Itu salah satunya. Dan jangan sampai memaksa narasumber untuk angkat bicara jika tidak berkenan, karena apalagi berkaitan dengan ini investigative news, kasus-kasus yang sensitif. Dan memang kita harus semua, apalagi kita para pemula, harus benar-benar membaca, memahami, mematuhi kode etik jurnalistik dimanapun Anda bertugas. Contoh kasus investigasi seperti yang disampaikan di awal tadi, yakni yang pertama, contoh seperti misalkan skandal korupsi di pemerintahan, eksploitasi buruh di pabrik, kemudian pencemaran lingkungan oleh perusahaan industri dan yang lain sebagainya. Nah, misalkan skandal korupsi di pemerintahan, ini seorang jurnalis misalkan menemukan adanya aliran dana mencurigakan dalam proyek pembangunan jalan. Kemudian selanjutnya, wartawan menelusuri dokumen keuangan, mencari pejabat, dan mendapatkan testimoni dari whistleblower. Berita ini akhirnya terungkap korupsi yang melibatkan beberapa pejabat tinggi. Dari situ teman-teman. Kemudian misalkan mengenai eksploitasi buruh di pabrik. Nah, pertama mungkin bisa laporan investigatif membuktikan bahwa sebuah pabrik besar memperlakukan pekerja dengan buruk, ya, memberikan upah di bawah standar dan melanggar aturan ketenaga kerjaan. Misalkan pekerja dilakukan dengan buruk, dengan kasar, misalkan tidak sesuai dengan SOP yang diwajibkan untuk setiap perusahaan atau pabrik itu. Kemudian dengan buruk itu bisa dengan misalnya hukuman fisik atau ataupun mereka dipaksa untuk bekerja melebihi batas jam yang telah ditentukan. Kemudian setelah itu misalkan memberikan upah di bawah standar minimum, misalkan ada standarnya kan setiap kabupaten itu atau bahkan provinsi itu semuanya ada standarnya, dan dia memberikan upah itu di bawah standar yang telah ditentukan pemerintah. Dan melanggar aturan ketenaga kerjaan, banyak ini aturan ketenaga kerjaan misalkan ini tidak boleh memberlakukan aturan ini karyawan tidak tetap. Nah, misalkan atau bagaimana nanti dicari. Kemudian dengan bukti berupa rekaman wawancara dan dokumen internal, berita ini memicu aksi protes dan kebijakan baru untuk melindungi buruh. Begitu teman-teman. Selanjutnya contoh yang ketiga, pencemaran lingkungan oleh perusahaan industri. Melalui riset mendalam, jurnalis berhasil membuktikan bahwa sebuah perusahaan membuang limbah beracun ke sungai tanpa pengolahan yang sesuai. Investigasi ini didukung oleh data laboratorium, foto, wawancara dengan warga terdampak, yang akhirnya mendorong tindakan hukum terhadap perusahaan tersebut.
Nah, seperti yang disampaikan di awal, inilah beberapa tantangan dalam investigative news. Kesulitan mendapatkan sumber terpercaya karena apa? Ini beritanya sensitif, misalkan ada kasus tertentu sehingga sumbernya akan merasa terancam, khawatir dia dan keluarganya nanti ketika membeberkan informasi itu. Kemudian ancaman terhadap keamanan jurnalis sendiri itu juga sering terjadi. Dimanapun berada, ini berita ini masih terjadi sampai sekarang. Semoga saja keamanan untuk jurnalis dan sumber-sumber terpercaya ini negara bisa menjamin. Tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena merasa pada akhirnya terpojok kan, viral, biasanya pihak-pihak yang berkepentingan ini akan melakukan tekanan, pressure kepada orang-orang yang menjadi sumber yang diketahui pada akhirnya, atau begitu pula dengan para jurnalis. Nah, kesimpulannya, jurnalisme investigatif adalah alat penting untuk mengungkap kebenaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ya, akan tetapi memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ya, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian dengan pendekatan yang sistematis dan berpegang pada prinsip jurnalistik, seorang jurnalis dapat membawa perubahan nyata melalui investigasi mendalam. Oke, sekarang kita ke contoh investigatif. Nah, kita di sini. Nah, salah satu contoh yang awal tadi, skandal korupsi di balik proyek pembangunan jalan. Ini hanya sekedar contoh ya teman-teman, tidak menyebutkan salah satu lembaga atau merek tertentu. Nah, oleh tim investigasi nanti tidak seperti ini ya, penulisannya. Kemudian ya tim investigasi apa gitu, ada kode atau ada inisial gitu. Jakarta 2024 atau 2025, ini 2025 ya teman-teman, saya kok lupa, baru Januari. Sebuah proyek pembangunan jalan yang diklaim sebagai bagian dari program infrastruktur nasional justru menyisakan banyak kejanggalan. Investigasi yang dilakukan oleh tim kami mengungkapkan adanya aliran dana mencurigakan yang melibatkan beberapa pejabat tinggi di pemerintahan. Nah, ini dibuka dengan hal yang menimbulkan pertanyaan, menimbulkan kecurigaan, ya kan? Orang-orang kan jadi curiga, jadi bertanya-tanya. Ternyata proyek pembangunan jalan yang diklaim yang sudah jadi itu menyisakan banyak kejanggalan. Ada aliran dana mencurigakan yang melibatkan beberapa pejabat ya yang melakukan ini penggelapan uang misalkan. Nah, dokumen keuangan yang mencurigakan ini ya. Kemudian penyelidikan ini bermula dari laporan masyarakat tentang proyek pembangunan jalan yang mangkrak selama berbulan-bulan. Tim investigasi kemudian memperoleh dokumen anggaran proyek dari sumber internal. Dari dokumen tersebut ditemukan adanya lonjakan anggaran yang tidak masuk akal. Nah, ini misalkan ungkapan narasumbernya, kami menemukan adanya penggelembungan anggaran hingga 50% dari total nilai proyek yang seharusnya, ungkap seorang analis keuangan yang meneliti dokumen tersebut. Ini analis ya, yang tidak disebutkan namanya. Selain itu, beberapa transaksi mencurigakan menunjukkan adanya aliran dana ke rekening pribadi sejumlah pejabat pemerintah yang terlibat dalam proyek tersebut. Nah, kemudian selanjutnya setelah dari analis kita ke testimoni whistleblower. Seorang whistleblower yang bekerja di instansi terkait memberikan kesaksian eksklusif kepada tim investigasi. Ia mengungkapkan bahwa beberapa kontraktor proyek harus menyetorkan fee kepada pejabat tertentu agar dapat memenangkan tender. Nih. Kemudian ini ungkapan aslinya. Kami tahu ada yang tidak beres sejak awal. Semua kontraktor yang ikut serta sepertinya sudah tahu siapa yang akan menang sebelum proses tender dimulai, ujarnya sambil meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan. Nah, ini seperti tadi ya. Konfirmasi pejabat terkait. Ketika dikonfirmasi, nah ini artinya ada cover both side teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar mengungkapkan fakta yang terjadi di lapangan, akan tapi kita juga harus konfirmasi kepada pejabat terkait.
Apa yang jawaban dari mereka? Ketika dikonfirmasi, pihak kementerian terkait menyangkal tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa semua prosedur tender telah sesuai dengan regulasi. Kami menjalankan proyek ini dengan transparan penuh. Jika ada indikasi pelanggaran, kami siap bekerja sama dengan pihak berwenang, ujar juru bicara kementerian dalam konferensi pers. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa proses audit internal menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan dana yang sedang ditelusuri lebih lanjut. Nah, dampak dan tindak lanjut. Investigasi ini memicu respon cepat dari berbagai pihak termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang mulai menelusuri transaksi keuangan para pejabat terkait. Masyarakat pun mendesak pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam proses proyek-proyek infrastruktur. Seorang aktivis anti korupsi menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum perbaikan sistem tender proyek agar tidak terus berulang. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Ini jika dibiarkan, masyarakat yang akan terus dirugikan, ujarnya. Nah, kesimpulannya, jurnalisme investigatif memainkan peran penting dalam mengungkap kejanggalan yang merugikan masyarakat, teman-teman. Nah, dengan adanya laporan ini diharapkan pihak berwenang, tujuannya dari investigatif itu dapat mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat dalam skandal korupsi. Proyek pembangunan jalan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat justru menjadi ajang penyimpangan yang harus segera dihentikan. Nah, laporan ini teman-teman akan terus diperbarui seiring dengan perkembangan investigasi lebih lanjut. Jadi investigasi itu tidak selesai di satu kali penayangan berita, tidak sekali, akan tetapi akan terus. Karena apa? Karena salah satu tujuannya untuk mengungkap fakta secara lengkap, dan yang kedua, dengan diungkapkan sedikit demi sedikit seperti ini, pemerintah terkait dan orang-orang terkait nanti akan tergerak untuk ikut serta membackup peristiwa atau kasus yang terjadi hingga terbongkar, hingga tertangani siapa-siapa yang memang harus ditangani. Itu teman-teman. Nah, itu tadi ya mengenai investigative news ya. Semoga bermanfaat dan semakin meningkatkan kemampuan kita dalam bergiat di jurnalistik. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada kekurangan, mohon maaf ya, tidak ada gading yang tak retak. Maka ini adalah pengetahuan yang sangat terbatas dari sumber-sumber yang terkait. Maka kekurangan-kekurangan itu bisa dilengkapi oleh temuan-temuan teman-teman, hasil pembacaan teman-teman, dan pengalaman teman-teman di lapangan akan terus berkembang. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.